dasar yang berjudul ekstraksi kuku. Ekstraksi kuku ini merupakan sebuah keterampilan yang menurut informasi yang disampaikan kepada saya memang harus bisa dikuasai karena ada di SKDI. Begitupun di dalam praktek ini sehari-hari, saya pikir banyak sekali kasus-kasus yang memerlukan tindakan ekstraksi kuku, sehingga memang baik kalau kita bisa mengajarkan kepada anak didik tentang cara ekstraksi kuku, karena memang kita temukan dalam praktek ini sehari-hari. Saya sedikit memberikan pengantar ringan saja, karena ini mungkin pengulangan bagi kita. Ada beberapa indikasi kenapa kita harus sampai melakukan ekstraksi kuku. Yang paling sering adalah karena trauma, pasien mengalami trauma, kemudian kukunya terbelah sehingga harus dilakukan ekstraksi. Ada juga hematom, misalnya hematom di bawah kuku, diistilahkan dengan submural hematom, itu bisa dilakukan tindakan ekstraksi kuku. Walaupun bisa juga dilakukan dengan melubangi nail plate-nya kuku sehingga mengeluarkan hematom, bisa juga. Kemudian ada beberapa yang lain. Yang banyak juga adalah ingrown nail. Ingrown nail itu artinya kuku tumbuh ke samping mengiritasi jaringan lunak yang ada di kanan dan di kirinya. Kemudian kuku yang membengkok atau onychodriposis, jarang kita temukan. Infeksi jamur pada kuku mungkin ada ditemukan. Kemudian ini juga sering paronychia. Paronychia itu adalah bengkak di kanan atau kiri kuku, sakit sekali karena memang isinya nanah. Ya. Nah, apapun indikasinya, nanti salah satu keterampilan yang dilakukan adalah ekstraksi kuku. Kontraindikasi untuk melakukan ini di literatur disebutkan pertama adalah alergi terhadap zat anestesi, karena kita akan melakukan dalam tindakan anestesi lokal, injeksi, infiltrasi, mungkin alergi dengan lidokain dan sejenisnya. Kemudian yang kedua adalah kelainan perdarahan, ya, jadi tetap harus ditanyakan. Ini sedikit mengulang saja anatomi kuku, ya sudah tahu saja bahwa di bawah kuku kita itu ada nail bed, ya, nail bed itu adalah dasar kuku kita. Kemudian ada istilahnya paronychia, kemudian eponychium, perionychium, gitu ya. Nanti ada di pertinggalnya. Oke. Nah, di sini yang paling juga penting adalah di sini adalah germinal matrix. Ini adalah tempat di mana akar kuku berada. Jadi kalau itu sampai rusak, maka kukunya akan tidak mau tumbuh lagi. Jadi jika ada cedera pada jari yang melukai sampai ke germinal matrixnya, matrix stratum germinativum, maka akan terjadi gangguan pertumbuhan dari kuku. Kemudian persiapan alat dan bahan. Settingnya seperti setting operasi kecil kurang lebih, ya, dibagi dalam beberapa step. Pertama adalah persiapan pasien, kemudian anestesi, kemudian melakukan tindakan, dan terakhir adalah dressing, ya. Step-stepnya saya coba buat ini, mungkin bisa disempurnakan oleh tim KKD, termasuk apakah dia melakukan dengan baik atau enggak, atau scoringnya, ya. Yang pertama, sebaiknya peserta memberikan info konsen yang baik, penjelasan tentang risiko, tentang pertama tentang tujuan, manfaat, dan risiko apa yang akan dialami jika kita melakukan tindakan ini. Kemudian setelah dijelaskan, maka dimintakan persetujuannya. Setelah diberikan informasi, tentu diminta konsennya, ya. Jadi info konsen tentu dua hal yang segandeng, penjelasan dan persetujuan. Ketiga, pasien berbaring telentang dengan bagian tubuh yang sakit menghadap ke peserta. Di teori dikatakan yang paling sering terkena itu misalnya adalah ibu jari, ya, atau jari jempol pada kaki. Tapi semua jari mungkin bisa terkena. Kemudian dilakukan tindakan asepsis dan antisepsis dengan menggunakan povidone iodine 10% dan alkohol 70% secara sentrifugal. Setelah itu dipasang linen atau tubuh steril. Di beberapa literatur yang saya baca tidak sampai menyebutkan pakai linen steril. Tapi kalau kita bisa menstandarkan
standar tertinggi dengan linen steril. Nah, itu saya pikir cukup baik. Linennya cukup sederhana, hanya satu buah kain mungkin sekitar 30 x 30 cm dilubangi tengahnya seperti tindakan sirkumsisi. Kemudian dilakukan tindakan anestesi infiltrasi pada basis dari proximal valve. Ini adalah kurang lebih gambaran skematis dari dimana kita melakukan tindakan anestesinya. Ya. Ada Dr. Jalal nih, spesialis anestesi. Digital block. Jadi kenapa digital? Karena kita ingin memblok digit itu artinya jari. Di situ ada nervus digitalis di lateral dan di sisi medial dari setiap jari. Kemudian ini sering diistilahkan dengan web space. Jadi kayak laba-laba ya kan? Laba-laba itu ada persis di antara dua jari ini ada web space. Web itu jaring, seperti jaring. Disitulah boleh juga tempat kita melakukan tindakan anestesi. Ini gambaran ininya, contohnya. Boleh dari arah berlawanan dari pasien, boleh dari sisi kepala pasien. Terserah yang mana saja. Yang penting kedua digital artery ini terblok. Yang warna kuning, yang warna merah adalah gambaran skematis pembuluh darah. Artinya tetap prosedur aspirasi setelah sebelum kita melakukan injeksi zat anestetiknya tetap harus dilakukan. Ya, kita melakukan 2 kali suntikan di sisi medial dan di sisi lateral. Boleh pilih, boleh tidak. Ini gambaran skematis. Ada digital block dan ada di level metatarsal. Cuma yang lebih umum dilakukan dan saya pikir yang akan kita seragamkan adalah digital block. Kemudian poin nomor 7, dipasang torniket jari. Nah, torniket ini bisa kita modifikasi, ya, segala hal yang kecil yang bisa kita gunakan sebagai torniket. Contohnya, misalnya yang paling sederhana itu handscrew, ya, misalnya ada handscrew, kita potong, kita puntir, itu bisa menjadi torniket. Mungkin kalau di rumah sakit ada nyalator kateter atau IGT, bisa dilingkarkan di basis dari proximal valve, kemudian dipuntir dan ditahan dengan klem. Gunanya apa? Untuk membantu mengurangi perdarahan sewaktu kita bekerja. Itu. Jadi ada banyak macam yang bisa kita pakai. Kemudian setelah itu apa yang kita lakukan? Kita harus membebaskan kuku dari dasarnya, kuku dari nail bednya itu tadi. Dengan cara apa? Dengan klem arteri, ya, kita masukkan ke ujung kuku, ke hiponychiumnya, daerah kuku yang terbuka. Kita masukkan klem, kemudian kita kuatkan ke kanan dan ke kiri dan ke ujung sampai ke akar dari kuku. Pada kasus sebenarnya jika kukunya sudah cedera agak lebih mudah karena dia sudah terluka. Jika sudah bebas maka dilakukan traksi, ya, diklem saja kukunya dan ditarik ke arah si pemeriksa. Setelah dibebaskan, kuku ditarik dan luka dicuci dengan NaCl 0,9%. Kemudian setelah itu tentu dressingnya, kan gitu kan. Toppingnya mau apa, ya kan? Iya, toppingnya mau apa? Mau nanas, vegetarian atau mau daging? Ya, kita kasih biasanya boleh parafin ghost itu semacam supratul, ya. Yang penting dia non adhesif, ya, dia jangan membuat lengket. Atau betadine salep, ya, betadine salep boleh. Kemudian kita balut dengan kasa dan dikasih. Saya pikir cukup mudah dan terbayangkan. Komplikasi yang mungkin terjadi adalah perdarahan, infeksi, cedera nail bed, cedera matriks tadi, dan cedera samping kanan dan samping kiri. Jadi yang harus diperhatikan adalah ketika dia membebaskan kuku daripada dasarnya, maka jangan sampai terlalu menekan ke matriksnya, ke ujung. Harus dilakukan dengan gentle. Saya pikir cukup.
Ya, jadi ada beberapa teknik. Termasuk saya juga mengalami, diajarkan atau melihat orang melakukan dengan cara kayak di sisi kanan atau di kiri kemudian diputar. Tapi dari literatur yang kita baca, hampir jarang ya ada yang menganjurkan diputar. Lebih dibebaskan kanan dan kiri kemudian ditarik. Ya. Cuma kan pada real case-nya kan, makanya kalau mau bebaskan tergantung sejauh mana dia harus dibebaskan. Kalau dia sudah cedera akan sangat mudah untuk menariknya. Bahkan itu sudah tinggal tarik aja, tinggal kita mengesahkan nariknya aja gitu kan. Sebenarnya udah bisa ditarik, cuma kita ngesahkan aja kan gitu kan. Sama kayak Marok pasien yang gawat di ICU kan, kita ngesahkan tinggal. Ya, ya. Ya, jadi ada yang menginfiltrasi di sekitar wilayah operasi. Ya, itu mirip dengan kalau misalnya mau jahit luka robek. Apakah saya baca di literatur, di situ ada juga dijelaskan, cuma lebih sering dijelaskan di digital block. Digital block ini dia mungkin harus konferensial, harus mengelilingi. Pada digital block dikatakan memang suntik dari medial sekali dan dari lateral sekali, dan untuk mengeblok arteri digital itu. Tapi ada juga yang bilang setelah di blok digital arterinya, kemudian ke atasnya di tempat yang sama cuma lebih ke atas, jadi agak lebih mengelilingi juga. Gitu. Ya, silakan. Beberapa kali pengalaman satu buku ini kan masalah pilihan anestesinya itu Bang Ismail, karena beberapa kali coba pakai ibuprofen saya. Nah itu sampai 2-3 aku dari pasiennya masih rasanya. Tapi kalau pakai dengan yang sama, tapi kalau dengan kakaknya begitu dia sebelum dari kapal itu satu ampul aja sudah mati rasa. Kayak itu sebenarnya komunikasi gimana sih? Ya, bicara safety tentu yang pakai epinefrin tidak dianjurkan karena organ kan, organ-organ di distal itu takutnya nekrosis. Mungkin teknisnya. Ya onset kalau di teori memang dikatakan 5 menit, hidrokardnya baru mulai bekerja 5 sampai 10 menit. Saya pikir yang kita lakukan dan kita ajarkan adalah yang pertama yang aman dulu, yang aman bagi dia, bagi peserta, karena itu akan dia terapkan. Mungkin problem tersering adalah digital artery ini dia agak dekat dengan tulang, jadi mungkin kita harus dekat-dekat tulang juga kita masukkan nautnya sampai ke agak dalam untuk memblok digital artery. Sebelum kesana saya mungkin mau tambahan sedikit. Ini indronil. Ini agak berbeda. Ini nggak akan diajarkan di sini, tapi sekedar supaya kita tahu kalau ada yang kuku yang menyelip ke samping, yang diekstraksi bukan semua. Nah, jadi nanti supaya pesertanya mahasiswa kita paham, kalau cuma dia indronil, tidak semua yang kita buang. Jadi yang mana yang tumbuh ke jaringan lunak itu yang dipotong dan itu yang diangkat, bukan semuanya. Ini sekedar supaya tidak mahasiswanya bingung, semua nanti ada infeksi sedikit cabut kuku. Nah, itu ya. Iya, ini pada paronychia, jadi infeksi. Jadi kukunya itu sering dipotong pendek mungkin, jadi tumbuhnya itu mengganggu ke samping, mengiritasi jaringan lunak, bahkan bisa sampai infeksi. Jadi yang dibuang sebenarnya yang mengganggu saja, bukan semua. Jadi kapan kita ekstraksi kuku? Paling sering kita temukan misalnya trauma. Ya, trauma, kukunya udah compang-camping, ya nanti kalau tidak diekstraksi maka pertumbuhan dari germinal matriksnya tidak rata, tidak merata, tidak sama. Oke? Ya. Ya. Jadi dikatakan di sini dikasih alkohol. Jadi setelah dipotong dikasih alkohol 0,1 cc, dia dicairkan dengan 7 cc atau berapa lah gitu, sekitar 5 cc NaCl, kemudian dikontakkan dengan
jaringan lunak di situ. Katanya itu bisa mengurangi insidensi recurrency dari terjadinya iritasi tubuh ke yang saya baca itu 0,1 cc, sangat sedikit berarti, bukan 1 cc, 0,1 setetes mungkin ya. Jadi untuk merusak jaringan ini. Boleh buat case controlnya. Silakan dari paronikia dikumpuli di puskesmas. Pakai katenbat. Pakai katenbat dioles di sisi paronikia yang sudah di sisi. 3 kali dibilang. 3 kali, sudah 3 kali sampai warnanya agak ke merah kecoklatan. Enggak, setelah tindakan. Setelah tindakan saja. Ya sekali, yakin sekali, kemudian tunggu 5 detik sekali lagi. Bukan pas kontrolnya, tapi pada saat selesai tindakan. Untuk merusak alkoholnya sendiri, autolisis. Tapi nggak ada pemakaian topikal juga ya? Mungkin kalau paronikianya awal-awal masih merah-merah, belum ada fluktuasi, mungkin masih bisa. Oke. Kita ini ya, demonstrasi ya. Kepada pasien, kemudian setelah itu memakai kalau ini steril, kemudian setelah itu nah ini sering kalau penyusup juga sering jadi masalah. Dia si peserta boleh nggak memanfaatkan asistennya? Misalnya dia mengambil sesuatu yang steril, kalau si peserta sudah memakai sarung tangan steril, dia ingin melakukan tindakan yang tidak steril itu agak susah. Jadi saya lihat di posisi kita, kadang si peserta membuka yang kirinya, untuk melakukan tindakan itu sebenarnya cukup susah dalam kehidupan sehari-hari itu agak susah gitu. Karena misalnya sini dia mau mematahkan dibukain kan, ini dia tidak bisa lakukan dalam keadaan yang steril, dia harus lakukan dalam keadaan yang steril. Nah mungkin kita ajarkan dia buka dulu di awal. Susah, jadi misalnya dia mau menuangkan begini, saya lihat mahasiswa jadi membuka tangan yang kiri, mengambil zat anestesinya, harusnya udah nggak boleh lagi. Itu boleh diambil di sini, jadi persiapkan dulu semua diksi, terpaksa harus persiapkan semua ya. Dia melakukan preparasi terhadap pasien desinfeksi dan asepsis dan asepsis. Idealnya kalau ada satu tong kecil dia taruh
juga mengambil kasa yang steril. Kasa idealnya yang steril, Ini misalnya ada pom di sini, ini kan kalau ini kan tempat yang tempat sampahnya, ini bentuknya ada kecil. Di pom kecil itu ada ini betadin. Kemudian dengan alat, kalau bisa kita ajarkan si mahasiswa dari awal sudah mengetahui prinsip touch teknik, jadi tidak boleh itu kita anggap ibu jari ya. Jadi kemudian kita lakukan desinfeksi. Itu dalam setiap prinsip sudah desinfeksi adalah secara sentrifugal dari daerah yang kotor dulu atau daerah yang kita dapat indikator operasi kemudian ke arah luar. Dalam hal ini ke arah luar itu sampai ke wilayah yang akan dilakukan. Setelah itu dibuang, si peserta memakaikan buk steril. Yang berhali suara apa nih? Berkelinci. Ya boleh untuk lega artisnya boleh ya kalau enggak lah, yang ini aja. Ada yang dia lega artis, dia minum terbuka, ada seperti ini. Ya, kemudian ada yang mau melakukannya seperti ini misalnya, misalnya kurang. Ya. Ada lagi yang setelah dia melakukan dengan betadin, dilakukan desinfeksi lagi dengan tinggal tisu, meminta saja sih. Oke, alkohol. Mungkin dengan sama sebelum gangguan ini juga boleh ya. Kemudian kita lakukan anestesi. Nah,
Enggak, pasien simulasi, tambah besar. Ekstraksi gugur ya, Pak? Macam-macam. Apalagi coba lihat tangannya gimana deh kukunya. Mungkin anaknya juga balas semua. Dia di apa di nomor? Saya selain merasa yang Bang, Jadi dokter itu membentuk karakternya.
Jadi dedikasi untuk pasien-pasien yang menjalani prosedur seperti ini adalah setelah dilakukan kegiatan perban harus dijaga tetap kering dan bersih. Kemudian biasanya setelah 2 hari atau 3 hari inspeksi luka dan diperban yang bisa dilanjutkan tergantung keparahannya, bisa dilanjutkan ke buku. Kapan bukunya akan tumbuh itu memang lama. Jadi di dalam teori dikatakan 6 sampai 8 bulan baru pada orang dewasa bukunya bisa akan tumbuh kembali dari jernal matriks. Boleh dibuka biasanya 1 minggu setelah tindakan, sudah mulai kering, perdarahan sudah mulai vasokonstriksi, tidak ada perdarahan lagi, itu biasanya mulai dibuka. Tapi umumnya kita biasakan lebih lama, 2 minggu. Jadi kita standarkan aja nanti 2 minggu. Jadi yang penting tetap rawat luka dan tetap kering dan bersih. Ya, jadi diberikan analgetika dan antibiotika boleh. Dan walaupun di teori analgetiknya semua sepakat, tapi antibiotiknya ada yang tidak sepakat. Tapi untuk amannya diberikan antibiotika golongan biasa saja, seperti atau amoxicillin yang kita sepakat.